Maka tinggalkanlah apa yang tidak mampu dicapai dan kejarlah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Kemudian setelah kita dengar dari kisah Uwais Al-Qarni, kita pindah perkataan ke perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata perkataan Imam Syafi'i? Beliau memberikan nasihat yang sangat menenangkan hati kita semua bagi siapa saja yang lelah mencari muka di hadapan manusia. Apa kata Imam Syafi'i? Ridha manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Kamu mau membuat semua orang cinta pada kamu, mustahil, sebuah hal yang mustahil terjadi. Ridha manusia atau orang semuanya cinta sama kamu, setuju sama kamu, itu adalah tujuan yang mustahil, tidak akan pernah mungkin terjadi. Gak ada orang di dunia ini 100% cinta kita, gak ada, gak ada. Kalau ada lovers, pasti ada haters, pasti ada pembencinya juga. Nggak ada orang semua di dunia ini sayang sama kita, nggak ada teman-teman semua. Ada orang iri, dengki, hasad sama kita, entah di lingkungan pekerjaan kah, di antara tetangga-tetangga kah. Pasti ada orang yang hasad sama kita. Jadi membuat semua orang senang itu mustahil. Ridha manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai, kata Imam Syafi'i. Sedangkan ridhanya Allah adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Maka tinggalkanlah apa yang tidak mampu dicapai dan kejarlah apa yang tidak boleh ditinggalkan. Maknanya adalah tinggalkanlah apa yang kamu nggak bisa capai, yaitu ridho manusia. Ngapain semua orang harus senang sama kita? Nggak perlu teman-teman semua. Seminggu lalu ada orang cerita sama Uma nangis. Kemudian mengatakan, kenapa orang-orang ini nggak suka sama saya? Saya udah berusaha berbuat baik, kenapa ada orang seperti ini? Maka Uma sadarkan dia, memang dalam dunia ini nggak ada orang yang semuanya sayang sama kita. Orang nggak suka sama kita sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau kita berusaha setengah mati untuk menyenangkan semua hati orang, itu lelah. Karena itu nggak mungkin terjadi. Nabi Muhammad yang sesempurna itu saja masih ada pembencinya, gitu. Nggak mungkin terjadi. Jadi nggak usah terlalu sedih kalau tiba-tiba tidak disukai orang, dibenci orang. Nggak usah terlalu sedih selama kita melakukan hal yang benar di track yang benar. Begitu. Ini tujuan materi rumah hari ini. Jadi perkataan Imam Syafi'i ini sangat penting untuk dipegang. Ridha manusia, mencari orang sayang sama kita, peduli sama kita, setuju sama kita, adalah tujuan yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Jadi tinggalkan apa yang kamu nggak mampu. Itu sesuatu hal yang kamu nggak mampu, tinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin mencari ridha Allah. Udah, sisanya terserah Allah. Mau orang sayang sama kita, alhamdulillah. Mau orang puji sama kita, bonus, alhamdulillah. Mau orang nggak puji, nggak apa-apa. Kita tetap lakukan kebaikan. Apalagi orang caci maki, nggak apa-apa. Mungkin mereka nggak paham. Atau nggak kenal, atau nggak tahu apa maksud dan tujuan kita yang sebenarnya. Ya sudah. Masa terlalu pusing sampai sampai stres, depresi luar biasa gitu ya. Ada manusia-manusia stres depresi dengan fitnah yang berkepanjangan, makanya harus ke psikolog dan psikiater. Tapi setidaknya kalimat-kalimat ini bisa menghibur lah untuk kita tahu ya udahlah, saya sudah cukup berusaha maksimal itu yang saya bisa. Kalau orang masih salah tangkap, orang masih salah paham, setelah dijelaskan sekali masih belum paham dan segalanya, terserah Allah aja gimana. Begitu teman-teman semua. Oke, sekarang pindah ke kisah yang lain. Kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat beliau menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini sangat sering menangis di malam hari. Sehingga istrinya ini sering bertanya, kenapa sih kamu kok nangis terus di malam hari? Kemudian apa kata khalifah ini, kata pemimpin ini, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, aku takut di akhirat nanti, kata beliau. Ketika Allah mempertanyakan tentang kepemimpinan aku atas orang-orang miskin, atas orang-orang janda, dan atas orang-orang terlantar yang aku tidak ketahui, katanya. Beliau sama sekali tidak peduli dengan pujian-pujian rakyatnya, teman-teman semua. Ya, beliau hanya fokus kepada apakah Allah ridho dengan kerja saya hari ini. Itu pikirannya Umar bin Abdul Aziz. Kita pun juga begitu ya. Kita ini kan punya tanggung jawab ya. Kita tanggung jawab misalnya kita punya adik-adik, kita punya anak mungkin atau teman-teman yang guru punya murid-murid. Kita punya orang di bawah-bawah kita gitu kan. Yang kita pikirkan adalah bukan orang ini gimana ya, muji-muji saya atau enggak ya, bukan. Tapi apakah Allah ridho dengan apa yang saya lakukan hari ini untuk melindungi orang-orang di bawah saya ini atau untuk melindungi adik saya, untuk melindungi anak-anak saya. Allah ridho nggak sih apa yang saya lakukan ketika Allah kasih saya amanah nih? Nggak usah mikir deh dipuji-puji pemimpin atau segala macam. Allah ridho nggak sih dengan apa yang saya lakukan pada hari ini gitu? Allah senang nggak sih? Allah terima nggak sih? Itu yang paling penting. Allah terima nggak sih apa yang saya kerjakan sebagai hari ini? Allah nilai ini sebagai sebuah ibadah nggak sih? Itu harusnya fokus kita teman-teman semua dalam kehidupan ini.
Karena kalau enggak, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa ketika orang nggak hargain kita, gitu. Gampang ngungkit. Nah, kalau udah ngungkit, hilang tuh semua pahala keikhlasan hilang. Aku udah berbuat begini, kok aku nggak dihargai, nggak diapresiasi. Wajar, tapi jangan sampai keluar dari mulut nih. Tutup aja. Kita tahu bahwa setiap perbuatan baik tadi apa ayatnya in ahsantum ahsantum li anfusikum akan kembali untuk dirimu sendiri kok. Jadi tenang aja dengan itu. Kisah yang lain tentang keikhlasan ya, tentang Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setiap malam itu beliau memikul gandum di punggungnya untuk dibagikan ke rumah-rumah janda-janda miskin dan fakir-fakir miskin secara sembunyi-sembunyi. Gak ada satupun warga yang tahu siapa pengirimnya. Masyarakat baru mengetahui siapa pelaku itu yang tiap malam tiba-tiba kalau rakyat tuh pada saat itu buka pintu, oh udah ada makanan, udah ada gandum, ini siapa yang ngirim? Orang gak ada yang tahu. Sampai kemudian ketika Zainal Abidin wafat, kemudian bantuan makanan tiba-tiba terhenti. Nggak ada lagi nih makanan nih malam-malam, nggak ada lagi makanan, orang-orang kelaparan jadi kelaparan lagi gitu. Sampai orang-orang jadi bingung, kenapa kok Zainal Abidin wafat, makanan ikut berhenti. Barulah ketika memandikan jenazahnya, mereka menemukan punggungnya Zainal Abidin ini menghitam, memar. Akibat terlalu sering memikul beban gandum demi menyembunyikan amalnya dari validasi manusia. Nah itu dia. Menyembunyikan amal dari validasi dari pujian-pujian manusia. Begitu teman-teman semua. Jadi fitrah fitrah manusia ini memang suka dipuji ya. Namun menjadikannya sebagai tujuan utama itu dapat merusak pahala kita, masuk ke dalam kategori ria. Maka solusinya tadi mau katakan apa? Beralih fokus ya, fokus dari manusia ke Khalik, ke pencipta, ke Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat beberapa dalilnya yang membicarakan mengenai orang-orang munafik ini. Orang-orang munafik itu kan orang-orang yang tadi ya, ria, bagian dari orang-orang munafik. Beramal demi dilihat oleh manusia. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Kelihatan di hadapan manusia dipuji-puji. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Dia berbuat bukan karena Allah, nggak ikhlas, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Allah tahu Allah nggak bisa ditipu. Mungkin manusia bisa ditipu. Dia sedekah banyak supaya disebut sebagai oh dermawan, supaya dicium-cium tangannya untuk mendapatkan penghargaan manusia. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah nggak bisa ditipu. Maka dalam surah An-Nisa ayat 142 dikatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Ya Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Allah ganjar sesuai dengan niat mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Kalau lagi sendirian, malas sholatnya. Kalau lagi rame-rame, sholatnya khusyuk, sholatnya bagus gitu. Mereka bermaksud teriak dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Atau dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kok orang sholat celaka? Ayat kelanjutannya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Itu siapa? Orang-orang yang lalai dari sholatnya dan mereka yang berbuat riya. Jadi semua perbuatan untuk mencari perhatian manusia, apalagi jatuh kepada dalam kategori riya, disebut sebagai orang-orang yang celaka. Celaka. Teman-teman tahu riya itu adalah syirik kecil. Kata Rasulullah, saya paling takut yang paling aku takut menimpa kalian semua adalah syirik kecil. Para sahabat tanya, syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Riya, kata Rasulullah. Riya. Syirik-syirik kecil itu adalah riya. Ingat teman-teman semua, nanti di hari akhir, ya, diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu menceritakan ada 3 manusia yang diadili pertama kali di hari kiamat. Pertama orang mati syahid. Ditanya, kamu mati syahid di dunia itu kenapa? Supaya aku membela agama. Enggak, bohong, kata Allah. Kamu berperang tuh supaya kamu disebut-sebut sebagai syuhada. Kamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Kamu bukan melakukannya karena Allah. Orang ini justru yang masuk ke nerakanya Allah. Karena riya tadi. Enggak ikhlas tadi. Mencari validasi dari manusia tadi. Kedua, di dunia ngapain? Oh, saya adalah orang yang baca Quran, ngafalin Quran. Enggak, bohong. Dikatakan kamu berbohong. Kamu melakukan baca Quran, hafal Quran itu supaya kamu disebut sebagai hafid. Kamu disebut sebagai alim, kamu disebut sebagai qari, disebut sebagai orang yang penghafal Quran yang hebat. Mencari validasi dari manusia. Kamu nggak cari validasi Allah, kamu nggak cari perhatian dari Allah. Justru orang yang mengaku hafiz ini, penghafal Quran ini, karena dia ria, justru karena amalan ria itu dibawa ke neraka Allah. Orang ketiga, di dunia ngapain? Oh, saya sedekah, saya sedekah. Kata Allah, bohong. Kamu bersedekah itu supaya kamu disebut-sebut
sebagai orang yang dermawan. Kamu bukan melakukannya karena Allah. Justru orang ini masuklah ke dalam neraka Allah. Maka Allah berfirman apa? Kamu telah mengatakan demikian, melakukan demikian supaya dipuji-puji oleh manusia. Lalu mereka semua diseret ke dalam neraka karena niatnya hanya mencari validasi manusia. Niat yang salah itu melelahkan secara dunia, dan niat yang salah itu mencari validasi manusia itu hanya menyebabkan amal sia-sia di akhirat nanti. Begitu teman-teman semua. Jadi ria dan sum'ah itu bahaya. Mencari popularitas, mencari validasi, nah itu bahaya. Bahaya. Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang memperdengarkan amalnya ingin didengar oleh orang lain, sum'ah. Maka Allah memperdengarkan aibnya. Barang siapa yang memamerkan amalannya dengan tujuan ria, maka Allah akan menampakkan niat busuknya. Jadi jangan dikira kita bisa nipu-nipu orang, mungkin bisa, tapi nipu Allah. Sebagaimana kamu ingin berusaha betul agar amalmu didengar oleh orang lain, kemudian ria luar biasa, Allah justru akan berkebalikannya. Ya Allah akan menampakkan aibmu, Allah akan menampakkan niat busukmu. Begitu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka yang dilakukan adalah ikhlas. Kalau kata seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata begini, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitunya sering dia berubah-ubah. Ya, kadang-kadang di awal udah ikhlas, udah lillah karena Allah. Tengah-tengah berubah dia. Atau awalnya benar, tengahnya benar, akhir-akhir berubah niatnya. Contoh, Uma selalu bilang sama teman-teman di Maskan Khufat, kita ngurusin pesantren udah 10 tahun. Uma bilang, mungkin di awal ini ujian terberat untuk ngurusin pesantren itu biasanya di awal, sama nanti kalau pesantrennya udah masyhur, udah terkenal. Sekarang ini alhamdulillah Maskan Khufat sudah termasuk yang diketahui publik lah tentang mas pesantren ini. Uma menghimbau pada pengurus pada saat itu. Kadang-kadang itu niat itu berubahnya nanti. Sebentar, teman-teman. Oke. Kadang-kadang niat itu berubahnya itu nanti tiba-tiba ketika di tengah-tengah perjalanan. Ini pesantren udah 10 tahun berdiri, udah menghasilkan ribuan. Muncul nanti riak di situ. Nggak ikhlas di situ. Muncul di situ, oh ingin dipandang, ingin populer, ingin dianggap soleh, ingin dianggap tokoh masyarakat. Nah itu yang kita harus berhati-hati dengan itu. Ya. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, sesuatu yang paling sulit bagiku adalah untuk meluruskan niat. Karena begitu seringnya dia berubah-ubah. Jadi niatnya lurus, minta sama Allah di awal, di tengah, di akhir, ya Allah, untuk senantiasa meluruskan niat. Ikhlas itu perkara yang sulit, nggak mudah untuk dilakukan. Dia bolak-balik, dia bolak-balik. Makanya doanya pun doa begitu. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan aku tetapkan tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku ini atas agamamu ya Allah. Karena seringnya dia hati itu bolak-balik. Kayak hari ini ikhlas, tengah perjalanan tiba-tiba riya, tiba-tiba senang dipuji. Nah, itu bahaya. Jadi kita senantiasa berdoa supaya Allah yang Maha membolak-balikkan hati ini bisa menetapkan hati kita untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas itu artinya adalah melakukan segala sesuatu karena Allah. Oke, teman-teman tahu nggak ya, amalan riya itu yang amalan riya yang murni itu jarang timbul pada amalan-amalan wajib ya, seperti sholat, puasa itu jarang. Tapi biasanya amalan-amalan ria ini, ya, kalau amalan-amalan wajib kan kita lakukan yang wajib ya. Tapi terkadang ria ini muncul pada amalan-amalan yang tampak di mata manusia. Ria ini kadang muncul seringnya pada amalan-amalan yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Muncul ria di situ. Misalnya bantu orang, sedekah pada orang, kebaikan sama orang. Pokoknya kalau amalan-amalan yang tampak itu berpotensi besar untuk ria. Nah, makanya bagaimana caranya supaya kita tidak riak, tidak sibuk mencari validasi manusia? Bagaimana caranya agar ikhlas? Ini penutup Oma pada hari ini. Gimana caranya agar bisa ikhlas? Doa pertama, doanya dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ini doa, salah satu doa yang paling sering Rasulullah ucapkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa seringnya hati kita ini bolak-balik, gitu ya, seringnya hati kita ini berbolak-balik. Salah satu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku ini amal-amal saleh. Jadikanlah seluruh amalanku ini hanya ikhlas mengharap wajahmu saja, ridhamu saja. Dan jadikanlah sedikit pun dari amalanku ini, jangan kau jadikan ya Allah karena orang lain. Maka sebelum kita berbuat, ini saya minta sama Allah. Di tengah-tengah perbuatan, minta sama Allah. Jangan ya Allah. Kadang-kadang riak tuh tipis banget loh, masuk lah teman-teman semua. Tipis banget ya, masuk gitu. Maka maka istighfar, banyak-banyak beristighfar. Bahkan ada kisah orang-orang soleh di zaman dulu, kalau ada ulama di zaman dulu ya, ketika beliau dielu-elukan, ketika beliau udah ngerasa, aduh bahaya nih, udah sum'ah, udah riak.
Apa yang beliau lakukan? Besok harinya beliau nggak ceramah dulu. Yang beliau lakukan adalah pergi ke satu tempat dan jadi kuli bangunan atau jadi orang yang bersih-bersih masjid yang orang nggak kenal dia. Kenapa? Untuk menetralkan hatinya supaya nggak tinggi gitu, supaya nggak tinggi. Jadi beliau pergi ke satu tempat yang orang nggak kenal dan beliau dengan sukarela menjadi pembersih masjid atau jadi kuli bangunan gitu tanpa dibayar gitu ya, untuk membuat hatinya turun lagi, nggak lagi dielu-elukan seperti itu. Gitu karena ketakutan beliau akan puja-puji dari manusia. Apalagi bisa dilakukan untuk kita senantiasa ikhlas dan nggak sibuk dengan mencari pengakuan manusia, menyembunyikan amal kebaikan. Amal terang-terangan boleh untuk menginspirasi orang lain, tapi amal sembunyi-sembunyi harus lebih banyak dibandingkan dengan amal terang-terangan. Contoh, teman-teman tahu Hafiz Indonesia di RCTI itu, ya kan? Kita lihat, keren ya anak-anak ini jago banget Qurannya. Itu cuman sejam 2 jam teman-teman lihat di TV. Amalan sembunyi-sembunyi anak-anak itu bertahun-tahun setiap hari berjam-jam bersama dengan Quran. Ya kan? Barulah teman-teman lihat di TV yang sejam 2 jam itu. Jadi amalan kebaikan yang sembunyi-sembunyi jauh lebih banyak dibandingkan amalan yang ditampakkan. Boleh nggak ditampakkan anak-anak di TV ngaji begitu? Boleh. Menginspirasi orang lain. Tapi yang teman-teman nggak tahu, amalan sembunyi-sembunyinya, ngajinya, lebih banyak yang nggak kesorot kamera gitu contohnya. Jadi menyembunyikan amal kebaikan. Amal kebaikan yang banyak itu harus disembunyikan. Dipertontonkan boleh untuk menginspirasi, tapi kadarnya harus lebih banyak yang disembunyikan. Kenapa? Karena mendorong seseorang untuk lebih ikhlas. Menyembunyikan amal-amal kebaikan itu disyariatkan tuh lebih utama disembunyikan ya. Kenapa? Untuk menjaga keikhlasan. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman semua boleh nggak sih terang-terangan boleh, tapi pastikan yang sembunyi-sembunyi harus jauh lebih banyak. Begitu teman-teman semua ya. eh Berikutnya apa lagi untuk menjaga kita ikhlas atau kita tidak sum'ah, tidak riya, tidak sibuk mencari validasi manusia? Memandang rendah amal kebaikan yang kita lakukan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah melakukan suatu perbuatan, kita anggap ya udahlah, itu bukan sesuatu hal yang istimewa gitu. Orang-orang sering bilang gini, makasih contoh ya, misalnya orang-orang bilang gini, ih Umoki, Masya Allah pesantrennya mayoritas tuh gratis ya, pasti pahalanya banyak banget. Terus Uma ngerasa apa yang Uma lakukan atau yang kita lakukan para pengurus nggak ada apa-apanya. Di Mesir ini teman-teman semua, itu Mas Kanul Lofaz cuman fokus sama hufaz aja, cuma penghafal Quran aja. Uma di Mesir ini, Uma pernah cerita sama teman-teman Katupat, ada gedung 9 lantai, tingkat pertama dapur umum gratis, setiap hari ngasih ribuan makanan gratis untuk masyarakat. Lantai 2 kemarin apa? Oh ya orang-orang sakit, orang-orang cancer ya, pengungsi-pengungsi dari Palestina itu kan karena kena bom dan segala macam kena cancer. Dirawat di situ di lantai 2. Lantai 3 ada NICU. NICU itu untuk bayi-bayi, bayi-bayi yang apa nolong bayi-bayi gitu di ICU-nya gitu kan. Kemudian lantai 4 untuk orang-orang yang nggak bisa dengar, yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, untuk mereka hufaz gitu. Dan sampai lantai 9 tuh macam-macam. Jadi emang ngerasa apa yang saya lakukan nggak ada apa-apanya. Banyak banget orang-orang hebat, Masya Allah, orang-orang ikhlas dengan perjuangan mereka lebih dahsyat. Dan itu membantu umat maupun kita semua para pengurus di pesantren untuk yang kita lakukan nggak ada apa-apanya. Jadi apa yang perlu dibanggakan? Nggak ada apa-apanya. Oh, kamu menghasilkan pesantren ini menghasilkan ribuan penghafal Quran. Iya, tapi yang lain-lain lebih dahsyat lagi perjuangannya gitu. Nggak ada apa-apanya kita ini. Jadi supaya kita bisa teman-teman semua untuk ikhlas adalah memandang rendah amal kebaikan kita. Yakni apa yang kita lakukan nggak ada apa-apanya. Yang kita lakukan ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan-kebaikan orang di luar sana. Karena kalau kita ngerasa bangga akan ada ujub, ujub yang seseorang itu akan merasa bangga diri terhadap apa yang dia lakukan. Maka teman-teman semua semakin ujub bangga diri seseorang terhadap amal kebaikan yang dia lakukan, maka akan semakin kecil dan rusak keikhlasan dari amal tersebut. Ya, jadi hati-hati dengan itu. Kemudian terakhir, gimana caranya biar kita bisa ikhlas selain memandang rendah semua kebaikan-kebaikan kita? Berikutnya adalah ada perasaan senantiasa takut tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apa ini maksudnya? Pada ayat ini nih maksudnya apa? Sehingga Siti Aisyah tanya sama Rasulullah, "Ini apa sih maksud ayat ini?" Dan ketika ada orang-orang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah.
Apa maksud ayat ini? Nggak paham Siti Aisyah. Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maksud ayat ini apa? Apakah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah maksudnya mereka itu orang-orang yang takut ini maksudnya mereka mencuri. Orang-orang takut ini maksudnya mereka berzina. Orang-orang yang takut pada Allah ini maksudnya mereka minum khamar. Jadi mereka takut menghadap Allah. Maka kata Rasulullah, bukan, bukan. Maksudnya adalah, ya Aisyah, adalah orang-orang ini mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, namun mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ayat ini. Orang-orang ini, teman-teman pernah nggak sih teman-teman ngaji, teman-teman sholat, terus teman-teman ngerasa takut, ketakutan amalan ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dari ayat Al-Mu'minun ayat 60 itu. Mereka mereka takut sama Allah. Ayat itu menggambarkan orang-orang ini takut sama Allah, takut nanti kalau menghadap Allah. Makanya Siti Aisyah tanya, orang-orang yang takut ini siapa, yang pembuat dosa ya? Bukan. Orang yang takut ini justru orang-orang soleh, tapi takut amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang disebut sebagai orang-orang yang berusaha untuk menjaga keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya teman-teman semua, apalah artinya kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, lalu setelah itu kita merasa hebat atau ujub, dan kita merasa bangga, dan kita menjadi sum'ah dan riya, ternyata di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Bukankah semua itu menjadi hilang dan sia-sia, nggak ada gunanya, ya. Justru yang harus kita lakukan adalah perasaan takut. Kalau dipuji-puji orang tuh harusnya takut tuh. Kenapa? Sekali aja dari riya, sum'ah, ujub bisa menghapus semua kebaikan-kebaikanmu. Jadi hati-hati dengan itu. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini apa yang Uma sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nggak ada masalah, orang-orang suka kita alhamdulillah, orang-orang nggak suka sama kita alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Memang kehidupan siang malam, hitam putih, suka benci adalah hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita belajar bahwa kita sudah cukup ya dengan apa yang sudah kita lakukan selama belasan tahun, puluhan tahun ini udah cukup. Kita berhenti dari penilaian manusia untuk kehidupan yang lebih tenang, untuk kehidupan yang lebih damai, untuk kehidupan yang lebih produktif. Insya Allah engkau ini emas, teman-teman semua. Emas itu walaupun terkubur dalam lumpur sekalipun, engkau tetap emas. Dan satu hari nanti orang akan tahu engkau emas gitu. Jadi nggak perlu menceritakan, oh saya emas, nggak perlu. Orang akan tahu siapa dirimu, kualitas dirimu. Nggak perlu menjelaskan dirimu pada siapa-siapa. Langit nggak pernah menceritakan dirinya, oh saya tinggi, nggak pernah. Tapi tanpa bercerita, orang-orang tahu bahwa langit itu begitu tinggi gitu. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat menjalani hari-hari, berhentilah untuk mendapat penghargaan, rasa terima kasih dari orang. Kita tahu siapa diri kita. Uma nih kalau mau baru cerita, Uma sering ngeliat kaca nih ya. Kalau misalnya kita lagi sedih atau segala macam, Uma bilang sayang-sayang diri sendiri. Peluk aja diri sendiri, peluk sayang-sayang sama diri sendiri. Oke, gitu. Kita bilang sama diri kita, saya ini, kamu ini baik hati, kamu ini orang soleh. Sayang-sayang sama diri kita. Terima kasih ya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Itu menyayangi diri kita sendiri. Ngomong gitu, terima kasih ya sudah bekerja begitu keras, terima kasih ya. Kadang-kadang kita ini sibuk ngurusin orang, teman-teman semua. Kita lupa untuk menyayangi diri kita sendiri. Kita lupa untuk berterima kasih pada diri kita sendiri. Cukup dengan kita mencintai diri kita. Terima kasih ya hari ini, terima kasih kau sudah berjuang sekeras ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasih sudah mampu bertahan sampai hari ini. Kita harus sayang-sayang diri kita, teman-teman semua. Kadang-kadang kita sayang sama orang, kita lupa untuk sayang pada diri kita sendiri ya. Terima kasih ya hati sudah mau memaafkan, sudah mau bersabar. Terima kasih untuk hari ini gitu. Ucapkanlah terima kasih, berikan penghargaan pada dirimu sendiri. Yang kadang-kadang kita lupa, karena kita sibuk nyari-nyari penghargaan dari manusia. Kan kita kecewa ya, kok saya nggak dihargai, kok saya nggak dilihat, kok saya nggak dipandang dengan semua kebaikan kita. Sudahlah, itu urusan mereka. Yang paling penting kita hargai diri kita sendiri, kita tahu nilai diri kita sendiri, lulus diri kita sendiri, dan kita tahu Allah melihat setiap detik semua perjuanganmu, setiap detik semua usahamu, Allah tahu cukup, cukup dengan itu semua. Sehingga hidupmu sangat tenang dan sangat produktif sampai nanti pertemuan dengan Allah SWT. Begitu teman-teman.